Hidup adalah sebuah permainan catur raksasa, di mana kita semua adalah bidai yang digerakkan oleh tangan-tangan tak terlihat. Beberapa dilahirkan sebagai raja, terlindungi di balik benteng dan pasukan, sementara yang lain hanyalah pion kecil, maju perlahan dengan langkah yang terbatas, berharap mencapai ujung papan untuk berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Namun, permainan ini tidak pernah adil. Pion di sisi gelap selalu merasa bayangan menghalangi jalannya, sementara di sisi terang, cahaya yang sama terkadang menyilaukan. Tetapi di antara gerakan yang tampak terencana, ada satu kebenaran yang sering luput. Bahkan raja sekalipun bisa jatuh dengan langkah sederhana yang tak terduga, dan pion yang paling lemah dapat mengubah permainan jika ia terus maju dengan keberanian. Di dunia ini, bukan siapa yang memulai di posisi kuat, melainkan siapa yang mampu bertahan hingga akhir, mengubah setiap langkah kecil menjadi lompatan menuju kemenangan yang tak terlihat. Untuk lebih jelasnya, kita akan mendengar cerita tentang seorang pria tua yang bernama Rudy. Di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur, di mana suara klakson, langkah kaki tergesa, dan gemuruh mesin bersatu menjadi simfoni kebisingan, seorang pria tua duduk di sudut trotoar yang kotor, dikelilingi oleh tumpukan kardus dan botol plastik kosong. Namanya Rudy, tapi di dunia yang sibuk ini, ia hanyalah wajah tanpa nama, bagian dari latar belakang yang dilupakan. Matahari siang memancar tanpa ampun, memantulkan cahaya panas dari aspal yang retak, sementara keramaian manusia terus bergerak, sibuk mengejar mimpi, ambisi, dan keberhasilan. Namun, di dunia Rudy, waktu seakan berhenti. Hari ini tak ada bedanya dengan kemarin, dan mungkin juga esok. Tubuhnya kurus, bajunya robek, tapi yang paling mencolok adalah matanya. Di balik garis-garis kelelahan itu, ada sesuatu yang lebih dalam, seolah matanya menyimpan cerita panjang tentang harapan yang pupus, pilihan yang salah, dan takdir yang kejam. Ketika sebuah mobil mewah berhenti di lampu merah di depannya, dengan jendela sedikit terbuka memperlihatkan kilauan arloji mahal di pergelangan pria muda yang sedang asyik berbicara di telepon, Rudy menatap dengan tatapan yang sulit dijelaskan, campuran iri, kagum, dan pahit. Di momen itu, dunia yang ia tinggali dan dunia pria itu terasa seperti dua dimensi yang terpisah oleh dinding tak kasat mata. Tapi di lubuk hatinya, sebuah pertanyaan kecil mulai berbisik, apakah benar hidupku akan selamanya seperti ini? Di sudut jalan yang sibuk, Rudy duduk bersandar di tembok tua dengan kardus lusuh yang ia bentangkan di hadapannya, bertuliskan, "Butuh makan, tolong bantu." Bajunya yang compang-camping dan tubuh kurusnya menceritakan kisah panjang tentang perjuangan yang tak terlihat. Matahari siang membakar kulitnya, tapi yang lebih menyakitkan adalah tatapan kosong orang-orang yang lalu lalang, seolah ia hanyalah bagian dari jalanan tak terlihat, tak berarti. Saat itu, sebuah mobil hitam mengkilap berhenti lagi di lampu merah, hanya beberapa meter di depannya. Dari jendela yang sedikit terbuka, Rudy melihat seorang pria muda dengan setelan mahal sedang berbicara di telepon, tertawa ringan seolah dunia ini hanya permainan yang menyenangkan. Di kursi penumpang, sebuah tas kerja kulit terlihat rapi di samping secangkir kopi mahal yang uapnya masih mengepul. Rudy menatap pemandangan itu lama, merasakan gelombang perasaan yang sulit ia kendalikan. Ada rasa iri yang menusuk, mengapa hidup begitu murah hati kepada sebagian orang, sementara orang seperti dirinya harus berjuang hanya untuk bertahan hidup sehari lagi? Namun, di balik rasa iri itu, ada kekaguman yang tak bisa ia sangkal. Pria muda itu terlihat seperti dirinya dulu, ketika ia masih muda dan penuh harapan, bermimpi besar untuk meraih sukses dan mengangkat keluarganya dari kemiskinan. Tapi mimpi-mimpi itu hancur saat ayahnya meninggal, meninggalkan utang yang membebani hidup mereka. Hidup yang keras menelannya bulat-bulat, dan Rudy akhirnya terdampar di jalanan, terlupakan. Saat mobil itu melaju pergi, meninggalkan jejak debu di aspal yang panas, Rudy menunduk dan menghela napas panjang. Sesaat, pikirannya dipenuhi keinginan untuk menyalahkan dunia, takdir, dan semua orang yang tak peduli padanya. Tapi di lubuk hatinya, ada suara kecil yang berkata, "Kamu masih hidup. Kamu masih bisa mencoba." Dengan tangan gemetar, ia merapikan kardusnya dan berkata pelan kepada dirinya sendiri, "Mungkin ini bukan akhir. Mungkin masih ada harapan." Di tengah hiruk-pikuk kota yang tak peduli, Rudy berjanji dalam hati bahwa ia akan menemukan cara untuk berdiri kembali,
meski hanya dengan kekuatan yang tersisa. Setelah hari yang panjang itu, Rudy memutuskan untuk mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan. Ia mulai memperhatikan orang-orang di sekitarnya, mencoba memahami apa yang membuat mereka berhasil. Ia melihat pedagang kaki lima yang gigih, pekerja keras yang bangun sebelum matahari terbit, dan bahkan anak-anak kecil yang menjual koran di jalan. Dari mereka, Rudy belajar bahwa meski ia tak punya apa-apa, ia masih memiliki satu hal yang bisa ia gunakan untuk bangkit, dirinya sendiri. Dengan semangat baru, Rudy mengumpulkan botol-botol plastik dan kardus bekas lebih giat dari sebelumnya. Ia berjalan lebih jauh ke tempat-tempat yang belum ia datangi sebelumnya, mencari peluang untuk mengumpulkan barang yang bisa dijual. Dalam beberapa minggu, ia berhasil mengumpulkan cukup uang untuk membeli gerobak bekas. Dengan gerobak itu, ia mulai mengumpulkan barang bekas dalam jumlah lebih besar dan menjualnya ke tempat daur ulang. Hasilnya, ia bisa menabung sedikit demi sedikit. Suatu hari, salah satu pelanggan di tempat daur ulang memberinya ide untuk menjual langsung barang-barang yang masih layak pakai ke pasar loal. Rudy pun mencobanya, dan hasilnya lebih besar daripada yang ia bayangkan. Ia mulai rajin mengunjungi pasar loak, berteman dengan para pedagang, dan mempelajari cara mereka berbisnis. Dalam beberapa bulan, ia tidak hanya menjual barang bekas, tetapi juga membeli barang-barang murah untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Lambat laun, Rudy mampu menyewa kios kecil di pasar. Dari sana, bisnisnya berkembang. Ia mulai membeli barang bekas dalam jumlah besar dari orang lain yang mengumpulkannya, menjadi semacam penghubung antara pemulung dan tempat daur ulang. Bisnis ini memberinya penghasilan yang stabil, dan ia mampu menyewa tempat tinggal sederhana untuk dirinya sendiri. Dengan keuletan dan kerja keras, Rudy berhasil mengubah nasibnya. Beberapa tahun kemudian, Rudy bukan lagi seorang pemulung, melainkan pemilik jaringan usaha daur ulang yang sukses. Ia membuka lapangan kerja bagi banyak orang yang pernah berada dalam situasi seperti dirinya. Setiap kali ia melihat seseorang di jalan yang mengingatkannya pada masa lalunya, Rudy selalu memberikan dukungan, baik dalam bentuk pekerjaan maupun motivasi. Baginya, perjalanan panjang dari jalanan ke kesuksesan adalah bukti bahwa dengan harapan, kerja keras, dan kepercayaan pada diri sendiri, tidak ada yang mustahil. Pada akhirnya, pengemis dan si kaya adalah dua sisi dari koin yang sama, berputar dalam permainan takdir yang penuh misteri. Si kaya, dengan limpahan harta, belajar bahwa kekayaan tanpa empati hanyalah kehampaan yang berkilau. Sementara si pengemis, meski hidupnya digelayuti kekurangan, menyadari bahwa harapan dan kejujuran adalah harta sejati yang tak bisa dirampas. Dunia mereka terlihat berbeda, namun terhubung oleh benang halus bernama kemanusiaan. Ketika si kaya memberi tanpa rasa angkuh, dan si pengemis menerima tanpa kehilangan martabat, terciptalah harmoni yang mengingatkan bahwa kehidupan adalah perjalanan yang lebih besar dari sekadar apa yang dimiliki. Dalam keterbatasan ada kekuatan, dalam kelimpahan ada tanggung jawab, dan di antaranya terletak pelajaran abadi, bahwa nilai sejati seseorang diukur bukan dari apa yang mereka punya, tetapi dari apa yang mereka beri kepada dunia. Dunia si miskin dan si kaya terlihat sangat berbeda, namun terhubung oleh benang halus yang bernama kemanusiaan dan kebijaksanaan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.